Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai metabolisme lipid. Yang akan saya bahas dulu yang pertama itu adalah proses pencernaan dari lipid. Nah, yang namanya lipid itu lemak dalam makanan itu bermacam-macam ya. Yang namanya makanan yang berlemak itu ada yang lemak nabati, lemak hewani. Itu kalau yang ada di dalam daging gitu, kemudian ada di ayam, nah kemudian ada di kacang-kacangan gitu. Nah, itu lemak dalam makanan itu nanti pencernaannya itu adalah secara enzimatik di usus. Jadi di dalam usus itu nanti akan ada penguraian lemak itu menjadi kolesterol, trigliserid, fosfolipid, dan juga asam lemak bebas. Nah, kalau mau masuk ke darah gitu ya, pertama itu memang diserap dulu oleh usus baru masuk ke darah. Tapi karena lemak itu dia tidak larut dalam darah gitu, dan supaya bisa diangkut dalam aliran darah, maka lemak yang tadi, komponen tadi ini harus berikatan dengan protein atau yang disebut dengan lipoprotein. Jadi peredaran lipid di dalam tubuh itu dengan protein pembawa atau dalam ya disebutnya dengan lipoprotein. Nah, ini adalah untuk pencernaan lipid. Jadi lemak atau lipid yang lain itu sifatnya kan tidak larut air. Nah, dengan bantuan garam empedu dan juga fosfolipid empedu, lemak ini diemulsifikasi dengan kuat sehingga dapat dipecahkan oleh lipase pankreas. Nah, ini nanti akan ada pemecahan. Nah, lemak atau bentuknya triasilgliserol itu diserang oleh lipase pankreas terutama pada posisi 1 dan 3 dari gliserol. Nah, dalam hal ini dua residu asam lemaknya itu dipecahkan sehingga menghasilkan ada asam lemak dan satu lagi dua monoasil gliserol yang merupakan memang produk terpenting gitu, dan juga ada sedikit gliserol yang terbentuk melalui hidrolisis sempurna. Nah, hasil pemecahan yang tadi gitu, nah itu bisa berhasil masuk ke sel epitel usus melalui caranya adalah dengan difusi pasif. Nah, nanti akan ada dua jenis rantai asam lemak gitu ya. Ada rantai asam lemak rantai panjang gitu, dan juga ada asam lemak rantai pendek. Kalau asam lemak rantai panjang itu yang asam lemak yang karbonnya itu lebih dari 12 karbon. Kalau asam lemak rantai pendek itu atom karbonnya itu kurang dari 12. Nah, kalau asam lemak rantai panjang misalnya asam miristat, stearat gitu ya, oleat, palmitat gitu ya. Nah, itu asam lemak rantai panjang diaktifkan dengan bantuan koenzim A dan kemudian digunakan kembali untuk resintesis triasilgliserol. Jadi nanti akan membentuk lagi resintesis triasilgliserol atau trigliserida. Nah, hasil ini diserahkan kepada pembuluh limfe dan disekresikan ke dalam ductus thoracicus tanpa melalui hati. Itu kalau rantainya itu adalah asam lemak rantai panjang. Nah, ini nanti diedarkan. Tapi kalau asam lemak rantai pendek, asam lemak rantai pendek itu kan atom karbonnya itu kurang dari 12, itu biasanya langsung masuk ke dalam darah dan hati melalui vena porta, dan gliserol juga terserap melalui jalur ini. Jadi kalau rantai pendek dengan atom karbon kurang 12 itu memang nanti masuk ke dalam darah gitu ya dan hati. Kalau yang tadi yang rantai panjang itu nanti akan dilakukan resintesis atau proses sintesis kembali trigliserida.
ini nanti akan ada molekul lipoprotein gitu ya. Nah, lipoprotein itu mungkin sudah pernah mendengar, ada yang namanya LDL, ada yang HDL, ada yang kilomikron, VLDL atau IDL atau intermediate density lipoprotein. Yang saya bahas dulu ini adalah LDL dan HDL. Nah, di sini LDL itu adalah low density lipoprotein, kalau HDL itu adalah high density lipoprotein. Ada yang dikatakan dengan lemak jahat, ada yang disebut dengan lemak baik. Nah, maksudnya di sini adalah high density lipoprotein atau yang disebut dengan klasifikasi lemak bagus itu sebenarnya adalah di sini konsentrasi HDL itu proteinnya itu lebih tinggi, dia proteinnya 50%. Tapi kalau LDL yang disebut dengan lemak jahat gitu ya, itu konsentrasi proteinnya itu adalah lebih rendah, 20%. Nah, makanya disebut dengan high density lipoprotein, itu karena proteinnya itu banyak, makanya dia berat gitu ya. Makanya disebut dengan high density lipoprotein. Nah, tapi memang komponennya itu juga tetap ada trigliserid, kolesterol, dan fosfolipid. Nah, kemudian kalau LDL tadi yang disebut dengan lemak jahat, tapi sebenarnya itu adalah lemak atau dia membawa kolesterol. Jadi kalau LDL-nya itu tinggi berarti memang lipoprotein yang membawa kolesterol itu lumayan tinggi. Nah, kemudian ada kilomikron dan VLDL. Jadi kalau kilomikron cirinya apa? Dia bawa trigliseridanya paling tinggi gitu ya. VLDL atau very low density lipoprotein juga sama, persen trigliseridnya juga cukup tinggi. Nah, jadi ini bedanya. Jadi kalau yang namanya kilomikron itu dihasilkan ya, atau lipoprotein yang mengandung triasylgliserol atau trigliserida disekresikan ke dalam sistem limfatik ductus thoracicus, kemudian masuk ke dalam darah 1-2 jam setelah makan. Jadi kilomikron ini cirinya adalah dia membawa triasylgliserol dan dia akan muncul itu 1-2 jam setelah makan gitu. Jadi kalau 1-2 jam setelah makan, kalau diukur kilomikronnya pasti tinggi gitu, kalau kita memang makan yang ada komponen lemaknya. Terus ada lagi VLDL atau very low density lipoprotein. Dia ini mengangkut triasylgliserol juga dalam darah, tapi memang kalau very low density lipoprotein konsentrasi triasylgliserolnya itu tidak terlampau tinggi dibandingkan kilomikron. Kemudian ada lagi IDL. IDL itu atau intermediate density lipoprotein. Ini biasanya sisa dari VLDL ini setelah pencernaan triasylgliserol, dia juga mengandung triasylgliserol tapi dia lebih rendah. Jadi kalau misalnya ditanya antara kilomikron, VLDL sama IDL, yang bawa triasylgliserolnya paling banyak siapa? Yaitu kilomikron. Urutan kedua yaitu VLDL dan urutan terakhir adalah IDL. Nah, kalau LDL dan HDL dia kerjanya dia berkebalikan gitu ya. Jadi kalau LDL low density lipoprotein di sini dia mengandung konsentrasi kolesterol yang tinggi. Nah, kenapa dia bawa kolesterol yang tinggi? Karena LDL sendiri itu fungsinya adalah membawa kolesterol dan fosfolipid ke berbagai jaringan untuk sintesis membran. Jadi LDL itu sebenarnya dia fungsinya baik gitu, dia akan mendistribusikan kolesterol ke seluruh tubuh atau ke jaringan. Karena yang namanya kolesterol itu dibutuhkan oleh tubuh kita untuk sintesis membran sel. Nah, tapi HDL itu bedanya dia mengandung tinggi protein dan fosfolipid. Jadi HDL ini dia berfungsi mengembalikan kolesterol dari jaringan perifer ke hati. Jadi kalau misalnya HDL ini dia
mengembalikan, misalnya ada sisa kolesterol gitu ya di jaringan perifer, itu nanti diangkut sama HDL dan dikembalikan ke hati gitu. Kemudian ini adalah hasil pemeriksaan lipid darah yang ideal. Jadi setelah puasa minimal 12 jam. Jadi intinya kalau misalnya tubuh sehat itu perbandingan LDL dan HDL-nya itu kurang dari 3,5 dengan rentang LDL-nya sekian 60 sampai 160 mg per desiliter dan HDL-nya itu 35 sampai 65 mg per desiliter. Nah, untuk kilomikron itu negatif karena yang namanya kilomikron itu munculnya itu adalah 1-2 jam setelah makan. Kalau ini kan pemeriksaan lipid darah darah puasa gitu ya, puasa 12 jam. Oke. Kemudian ada lagi ini metabolisme lipid. Jadi kita akan masuk ke metabolisme lipidnya. Nah, metabolisme lipid ini ada yang disebut dengan katabolisme. Nah, untuk katabolisme ini lebih ke arah penghancuran atau oksidasi asam lemak. Nah, ada oksidasi beta, alfa, gamma, kemudian penghancuran asam lemak tak jenuh dan penghancuran asam lemak rantai ganjil. Nanti yang akan saya bahas lebih rinci itu adalah reaksi oksidasi beta. Nah, jadi kalau katabolisme itu intinya adalah reaksi penghancuran gitu. Jadi yang dihancurkan ini adalah asam lemak sehingga nanti bisa menghasilkan energi. Kemudian ada lagi metabolisme lipid berkaitan dengan anabolisme. Anabolisme itu adalah proses pembentukan. Nah, proses pembentukan itu pembentukannya ada biosintesis asam lemak atau biasa disebut dengan lipogenesis, kemudian biosintesis triasilgliserol atau juga biosintesis badan keton dan juga biosintesis kolesterol. Nanti akan saya bahas satu per satu. Oke. Selanjutnya ini adalah mengenai katabolisme lipid. Nah, katabolisme lipid yang akan saya bahas ini mengenai oksidasi beta. Jadi sebenarnya yang namanya lemak atau kita biasa sebut triasilgliserol atau trigliserid itu adalah cadangan energi yang terpenting pada organisme hewan gitu ya, dan juga manusia. Nah, lemak ini biasa disimpan di dalam jaringan lemak. Nah, di dalam jaringan lemak itu selalu terjadi pembentukan dan pemecahan lemak. Nah, melalui pemecahan lemak gitu ya atau lipolisis biasanya dilepaskan gliserol dan asam lemak. Jadi yang namanya dalam tubuh kalian punya cadangan tuh lipid. Nah, biasanya disimpan di dalam jaringan adiposa. Jaringan adiposa itu di bawah kulit. Nah, pemecahan lemak itu biasanya nanti akan digunakan atau fungsinya itu adalah untuk menghasilkan energi, dan pemecahan lemak atau lipolisis itu terjadi misalnya pada saat kita puasa, cadangan glukosa darah kita sudah habis, itu bisa dilakukan pemecahan lemak sehingga tubuh kita akan ada energi gitu ya. Nah, lipolisis atau pemecahan lemak itu kalau di dalam jaringan lemak dikatalisis oleh enzim namanya enzim lipase. Tapi enzim lipase ini juga dikontrol oleh yang namanya hormon. Jadi ada beberapa hormon yang memang menstimulasi adanya lipase gitu ya. Dan juga ada beberapa hormon yang menghambat enzim lipase. Jadi kayak misalnya ada hormon insulin, ada hormon prostaglandin, ada asam nikotinat, itu menghambat enzim untuk lipolisis atau enzim lipase. Tapi ada hormon adrenalin, noradrenalin, glukagon, kortikotropin ataupun misalnya tirotropin ataupun hormon pertumbuhan dan vasopresin, dia menstimulasi lipase. Nah, jumlah asam lemak yang dilepaskan dari jaringan lemak itu tergantung sih dari aktivitas lipase. Jadi enzim lipase itu sebenarnya mengatur kadar asam lemak dalam plasma.
Jadi di sini untuk oksidasi beta ini berkaitan dengan oksidasi asam lemak gitu ya. Kemudian untuk pemecahan atau untuk oksidasi asam lemak itu untuk asam lemak ini nanti dilepaskan dari jaringan lemak, itu nanti ditransfer di dalam plasma dalam bentuk tidak teresterisasi atau disebut dengan asam lemak bebas. Nah, tapi memang asam lemak bebas itu hanya ada pada rantai pendek saja yang benar-benar larut, misalnya asam lemak rantai pendek itu yang karbonnya itu kurang dari 12. Tapi kalau asam lemak yang panjang, misalnya asam laurat, palmitat, stearat kayak gitu, itu kurang larut dalam air dan memang harus terikat dalam air. Nah, jadi nanti intinya sih yang namanya oksidasi beta ini adalah oksidasi asam lemak dalam mitokondria yang tujuannya itu adalah menghasilkan energi. Nah, rangkaian reaksinya ini adalah reaksi yang berulang gitu ya. Jadi nanti akan ada reaksi dehidrogenasi gitu, kemudian ada reaksi hidrasi, terus ada reaksi oksidasi, terus kemudian tiolisis. Dan prosesnya ini berlangsung sampai tinggal asetil koenzim A. Jadi tujuannya itu adalah untuk menghasilkan asetil koenzim A, NADH dan FADH2, dan intinya sih adalah untuk menghasilkan energi karena asam lemak kalau dioksidasi itu akan menghasilkan ATP. Nah, jadi setelah dimasukkan ke dalam sel, asam lemak itu nih, misalnya nih palmitoyl-CoA itu diaktifkan menjadi derivat CoA sehingga berbentuk asil CoA. Jadi tadinya asam palmitat itu nanti akan diaktifkan dalam bentuk derivat CoA, atau kalau yang tadinya asam palmitat menjadi palmitoyl CoA. Nah, biasanya untuk menghasilkan ini derivat CoA ini diperlukan 2 ikatan fosfat dari ATP gitu. Kemudian penyusupan ke dalam mitokondria dimungkinkan dengan adanya karnitin yang berfungsi sebagai pengemban untuk asam lemak yang melewati membran sel. Jadi intinya yang tadinya asam palmitat menjadi palmitoyl CoA itu pertama itu dia butuh ATP, kemudian dia butuh karnitin. Kemudian penghancuran asam lemak itu terjadinya di matriks mitokondria. Nah, penghancuran ini melalui suatu daur reaksi oksidatif yang memecah lemak gitu, yang tadi ini asam lemak ini menjadi subunit C2. Nah, C2 yaitu asetil koenzim A. Nah, pemutusan gugus asetil ini secara berurutan dimulai dari ujung karboksi asam lemak yang diaktifkan masing-masing antara C2 di sini, C2 atau yang disebut dengan atom alfa, dan C3 yang ini atau yang disebut dengan atom beta. Nah, jadi makanya itu disebut dengan proses oksidasi beta karena penghancuran itu atau pemutusan itu antara ini C2 dan C3 alfa dan beta. Nah, proses ini secara ruang maupun fungsinya itu berkaitan erat dengan siklus Krebs gitu. Nah, untuk tahap awal langkah oksidasi beta ini yang pertama adalah reaksi dehidrogenasi ya. Nah, jadi oksidasi beta ini yang pertama adalah reaksi dehidrogenasi atau reaksi dehidrasi asam lemak yang diaktifkan asil CoA. Asil CoA tuh yang ini misalnya palmitoyl CoA menjadi suatu asam lemak dengan ikatan rangkap berposisi trans.
ini. Nah, reaksi ini disebut dengan dehidrogenase. Jadi nanti akan ada pemindahan atom hidrogen ke FAD oleh enzimnya, namanya enzim asil-CoA dehidrogenase. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah reaksi hidratasi. Reaksi hidratasi itu yang ini, yang nomor 2. Jadi reaksi hidratasi itu adanya penambahan air oleh enzim yang ini, enoyl CoA hidratase, sehingga nanti akan menghasilkan L-beta hidroksi asil CoA. Nah, kemudian nanti lanjut ke reaksi nomor 3. Reaksi nomor 3 namanya reaksi dehidrogenasi. Reaksi dehidrogenasi itu adalah pemindahan atom hidrogen ke NAD+ oleh enzim 3-hidroksi asil CoA dehidrogenase, sehingga menghasilkan beta ketoasil koenzim A. Yang terakhir itu adalah reaksi tiolisis. Reaksi tiolisis ini adalah reaksi pemotongan oleh enzim yang ini, tiolase atau enzim asetil-CoA asil transferase, sehingga nanti menghasilkan asetil-CoA yang ini dan juga suatu asam lemak yang diaktifkan. Yang tadinya karbonnya ada 16 dipotong 2, jadi dipotong 2 karbon, sehingga sisanya karbonnya adalah karbon 14. Jadi di sini tadinya kan karbonnya 16 kan. Kemudian nanti kan dipotong 2 karbon, 2 karbon, 2 karbon. Yang tadinya C16 itu nanti akan menghasilkan C-nya 2 di sini dan sisanya C-nya 4. C-nya 2 disebut dengan asetil koenzim A, C-nya 14 disebut dengan hasil CoA myristoyl ya, hasil yang disebut dengan myristoyl koenzim A. Nah, di sini nanti satu kali reaksi oksidasi beta itu akan menghasilkan 1 NADH, 1 FADH, dan 1 asetil CoA. Nah, itu hasilnya adalah kalau satu reaksi oksidasi beta. Kalau dikonversi 1 asetil CoA setara dengan 1 ATP, 1 FADH2 dan 3 NADH, dengan totalnya itu adalah 12 ATP. Jadi misal untuk menghancurkan asam lemak rantai panjang secara lengkap, daur ini harus berulang kali. Misalnya untuk stearil CoA itu asam stearat tuh 18 gitu ya. Nah, itu kalau stearil CoA itu 18 karbonnya berarti butuhnya 8 kali. Nah, asetil CoA yang terbentuk itu dipindahkan ke oksaloasetat, akibatnya terbentuk asam sitrat dan kemudian masuk ke daur asam sitrat, sehingga nanti akan menghasilkan total 12 ATP. Tuh. Selanjutnya adalah proses anabolisme lipid. Untuk proses anabolisme lipid ini adalah yang pertama proses biosintesis dari asam lemak atau lipogenesis. Nah, untuk biosintesis asam lemak ini berlangsungnya di dalam sitoplasma dari banyak jaringan ya, terutama sitoplasma yang ada di dalam hati, jaringan lemak, ginjal, paru-paru, dan juga kelenjar susu atau kelenjar mamae. Nah, substrat yang penting itu dan pemasok atom karbon itu adalah si glukosa. Nah, asetil CoA yang membentuk asam lemak juga dibutuhkan ya untuk proses biosintesis lemak ini. Nah, biasanya asetil CoA ini tersedia dari hasil glikolisis dan dekarboksilasi oksidasi pirufat gitu. Jadi asetil CoA
asetil-CoA menjadi malonyl-CoA oleh asetil-CoA karboksilasi. Jadi nanti ada beberapa enzim ini memang diaktifkan dalam kondisi kenyang, kemudian adanya sitrat dan juga adanya insulin. Nah, insulin yang tinggi juga bisa mengaktifkan enzim gitu, karena ada kompleks enzim asam lemak sintase gitu yang berperan dalam jalur ini. Kemudian produk jalur ini adalah C16 biasanya. Nah, terus nanti palmitat akan diperpanjang. Jadi di sini langkah pertama lipogenesis adalah karboksilasi asetil-CoA menjadi malonyl-CoA. Nah, jadi langkah pertama ini adalah asetilasi asetil-CoA yang ini menjadi malonyl-CoA yang ini. Nah, reaksi ini dikatalisis oleh asetil-CoA karboksilase atau yang disebut dengan ACC1 atau ya ACC gini ya. Jadi dikatalisis oleh asetil-CoA karboksilase. Nah, polimerisasi menjadi asam lemak itu terjadi di dalam sitoplasma dalam suatu kompleks sintase asam lemak. Nah, kompleks multienzim ini mulai reaksi dengan asetil-CoA dan memperpanjangnya dengan menggunakan gugus malonyl dalam beberapa daur reaksi menjadi palmitat. Jadi nanti pada setiap daur akan dilepaskan, nanti akan ada karbon dioksida dilepaskan dan malonyl-CoA. Jadi intinya sih yang pertama reaksinya itu adalah pengubahan asetil-CoA menjadi malonyl-CoA di sini. Nah, kemudian nanti dari malonyl-CoA ini nanti akan ada proses pemanjangan asam lemak gitu ya, atau sintesis asam lemak itu menjadi suatu atom atau suatu atomnya itu nanti akan memanjang sehingga kalau di sini akan menjadi palmitat. Jadi perpanjangan asam lemak oleh sintase asam lemak ini itu nanti akan berhenti pada suatu panjang rantai dengan 16 atom karbon dan menghasilkan palmitat. Nah, di sini untuk penggunaan lebih lanjut, si palmitat ini harus diaktifasi dengan ATP menjadi palmitoyl-CoA yang kemudian siap digunakan untuk sintesis lemak dan fosfolipid. Nah, jadi melalui suatu proses khusus yang berjalan di dalam retikulum endoplasma, nanti biasanya akan terbentuk asam lemak rantai panjang gitu ya. Yang ini rantai panjang. Jadi karbonnya itu bisa karbon 18, karbon 20 gitu ya. Nah, perpanjangan rantai ini juga mungkin terjadi pada asam lemak yang berasal dari makanan atau nanti asam lemak yang tak jenuh juga bisa disintesis di sini. Jadi awalnya itu adalah asetil-CoA di mitokondria diubah menjadi malonyl koenzim A, kemudian nanti akan ada sintesis asam lemak menjadi palmitat, kemudian nanti bisa palmitat itu diperpanjang. Nah, dan digunakan menjadi dan disintesis menjadi asam lemak yang lain, misalnya menjadi karbon yang 18 atau karbon 20, atau mensintesis ini asam lemak yang tidak jenuh. Kemudian ada lagi biosintesis triasil gliserol. Nah, biosintesis triasil gliserol ini triasil gliserol pada hati dan jaringan adiposa dibentuk melalui senyawa antara adalah asam fosfatidat. Jadi pada sel usus, triasil gliserol berasal dari 2 monoasil gliserol. Nah, jaringan adiposat itu tidak memiliki gliserol kinase sehingga tidak bisa menggunakan gliserol yang dihasilkan oleh lipoprotein lipase. Dan insulin itu merangsang pembentukan lipoprotein lipase dan metabolisme glukosa menjadi asam lemak dan dalam jaringan adiposa.
Dan biasanya biosintesis triasylgliserol itu bisa untuk bermacam-macam buat disimpan. Nah, triasylgliserol itu disimpan dalam jaringan lemak atau untuk ditransport itu biasanya dalam bentuk lipoprotein, itu nanti dari epitel mukosa usus dan sel hati, dan juga bisa dikeluarkan dari air susu gitu ya selama pada masa menyusui. Nah, ini sebenarnya biosintesis triasylgliserol. Jadi dari hati itu nanti biasanya akan ada gliserol gitu ya. Kemudian kalau dari hati dan jaringan adiposa juga nanti akan ada glukosa. Nanti akan itu menghasilkan gliserol 3 fosfat. Nah, gliserol 3 fosfat ini akan diubah menjadi asam fosfatidat. Nah, asam fosfatidat ini nanti akan diubah menjadi diasylgliserol, kemudian triasylgliserol, dan nanti akan dilakukan jalur. Jadi nanti ada triasylgliserolnya ini mau gimanain? Mau diedarkan. Kalau diedarkan nanti dikemas dalam bentuk very low density lipoprotein gitu, nanti akan diedarkan ke seluruh tubuh, atau mau dijadikan simpanan adiposa. Kalau simpanan adiposa biasanya nanti akan disimpan di bawah kulit, jadi cadangan lemak tubuh gitu. Nah, kemudian ada lagi biosintesis kolesterol. Nah, kolesterol ini sebenarnya adalah komponen penting membran sel pada hewan, terutama juga pada manusia. Jadi jangan takut gitu terhadap kolesterol. Sebenarnya tubuh kita juga membutuhkan kolesterol karena dibutuhkan untuk pembentukan membran sel, terutama sel otak dan saraf. Nah, tapi kebutuhan sehari kolesterol itu biasanya hanya 1 gram, dan pada dasarnya dapat terpenuhi secara sempurna oleh tubuh melalui sintesis sendiri di dalam tubuh. Jadi sebenarnya yang namanya tubuh itu bisa mensintesis kolesterol sendiri. Nah, tapi kalau orang-orang ada yang kolesterol tinggi, kenapa gitu ya? Biasanya ini terjadi akibat makanan gitu ya. Nah, makanannya tinggi akan kolesterol. Jadi pada konsumsi makanan yang beraneka ragam gitu, kurang lebih setengah dari kolesterol berasal dari biosintesis tubuh sendiri yang berlangsung di dalam usus, kulit, dan terutama dalam hati. Selebihnya kolesterol diambil dari bahan makanan. Nah, jadi sebagian besar kolesterol itu nanti membentuk lapisan lemak dari membran plasma. Nah, juga nanti akan bisa diubah kolesterol itu jadi asam empedu dan juga hormon steroid. Jadi di sini ada beberapa bahan antara sejumlah steroid penting. Jadi sebenarnya kolesterol itu bisa membentuk asam empedu, asam folat, kemudian hormon-hormon steroid seperti estrogen, androgen, sama progesteron. Ini adalah proses biosintesis dari kolesterol. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa yang namanya kolesterol ini berfungsi sebagai komponen stabilisasi membran sel, prekursor garam empedu, dan prekursor hormon steroid. Dan kalau untuk sintesisnya, sebenarnya kolesterol itu disintesis dalam tubuh itu di semua sel, tapi terutama di hati dan usus gitu ya. Nah, untuk prekursor sintesis kolesterol ini adalah asetil koenzim A. Jadi kolesterol termasuk isoprenoid gitu ya. Ini nanti untuk sintesisnya ini dari asetil CoA nanti akan bereaksi dengan asetoasetil CoA. Nah, kecepatan sintesis kolesterol itu nanti akan diatur oleh enzim-enzim ini. Jadi nanti asetil CoA nanti bereaksi dengan asetil koenzim A, itu dikatalisis dengan HMG CoA sintase. HMG CoA sintase itu nanti akan hasil produknya itu adalah HMG CoA. Nah,
Proses yang pertama itu dari HMG-CoA ini nanti akan terjadi pembentukan mevalonat gitu ya. Jadi HMG-CoA ini dikatalisis dengan HMG-CoA reduktase, ini nanti akan menghasilkan mevalonat. Nah, HMG-CoA reduktase, nah enzim yang ini adalah enzim kunci biosintesis kolesterol. Nah, enzim ini diatur oleh represi sintesis enzim dan interkonversi enzim. Jadi di sini kalau obat-obat untuk obat penghambat sintesis kolesterol, biasanya obat tersebut akan memblok di sini HMG-CoA reduktase. Gitu. Kemudian selanjutnya dari mevalonat ini nanti akan diubah menjadi mevalonat pirofosfat gitu ya. Kemudian dari mevalonat menjadi farnesil pirofosfat, kemudian menjadi squalen, lanosterol, dan kolesterol. Nah, jadi nanti kolesterol ini memang sebagai bahan dasar untuk hormon steroid, kemudian asam empedu gitu. Nah, jalur biosintesis ini memang berlokalisasi itu di dalam retikulum endoplasma. Nah, jalur ini digerakkan melalui pemecahan senyawa koenzim A dan hidrolisis dari fosfat yang kaya energi atau yang disebut ATP gitu ya. Nah, jadi sebenarnya untuk biosintesis kolesterol ini terjadi di semua sel, tapi terutama di hati dan usus. Nah, organelnya itu adalah di retikulum endoplasma. Nah, selanjutnya adalah kelainan metabolisme lipid. Nah, untuk kelainan metabolisme lipid ini ada beberapa. Yang pertama adalah hiperkolesterolemia atau kolesterol tinggi. Hiperkolesterolemia ini terjadi pada suatu keadaan apabila kadar kolesterolnya itu tinggi, dan memang hiperkolesterolemia ini akan mengakibatkan penyakit berefek terhadap misalnya pembuluh darah gitu ya. Nah, pembuluh darah ini bisa mengalami penyempitan. Nah, penyempitannya kalau misalnya penyempitan pembuluh darah di sini kalau di jantung itu bisa menyebabkan penyakit jantung koroner. Nah, kalau misalnya di otak bisa stroke gitu ya kalau pecah. Nah, tapi intinya sih pengendapan atau penumpukan kolesterol di pembuluh darah itu menyebabkan yang namanya aterosklerosis. Jadi aterosklerosis ini seperti ini nih, gambarnya ada plak kuning seperti ini. Kalau orang yang normal pembuluh darahnya tidak ada plaknya, tapi kalau aterosklerosis ada sumbatan. Nah, ini adalah sumber kolesterol pada beberapa makanan ya. Jadi di sini kalau dilihat dari tabel sih, makanan yang tinggi kolesterol itu adalah kuning telur, tapi memang yang lebih tinggi lagi itu adalah telur puyuh gitu ya. Itu lebih tinggi lagi. Jadi sebenarnya yang kolesterol itu banyak terdapatnya itu adalah di makanan hewani. Nah, kemudian ada lagi penyakit Niemann-Pick. Penyakit Niemann-Pick ini adalah penyakit yang terjadi karena sphingomyelin itu terakumulasi pada otak, hati, dan limpa. Jadi orang yang terkena Niemann-Pick ini terjadi akibat gangguan degradasi sphingomyelin oleh enzim sphingomyelinase. Nah, penyakit Niemann-Pick ini menyebabkan keterbelakangan mental dan juga bisa terjadi kematian pada usia muda karena efek dari sphingomyelin itu terakumulasi pada otak, limpa, dan hati. Kemudian ada lagi penyakit Tay-Sachs. Tay-Sachs itu adalah penyakit akibat penumpukan gangliosida. Nah, gangliosidanya itu menumpuk di otak sama limpa karena kekurangan enzim. Kurangnya enzim namanya enzim lisosomal N-asetil heksosaminidase. Nah, efeknya karena terakumulasi gangliosida ini
adanya degenerasi sistem saraf dan menyebabkan retardasi mental, kebutaan, dan kematian pada usia muda. Dan kalau penyakit ini memang banyak diderita oleh orang Eropa Tengah. Ada lagi penyakit Wolman. Penyakit Wolman ini adalah gangguan yang dihasilkan kolesterol dan gliserida menumpuk di jaringan. Efeknya adalah hati sama limpanya itu dia akan membesar. Dan juga biasanya penyimpanan kalsium pada kelenjar adrenalin membuat mereka lebih keras gitu ya. Dan juga fesesnya itu terjadi diare, tapi diarenya lemak, jadi fesesnya berwarna putih gitu. Dan juga biasanya bayi dengan penyakit Wolman ini biasanya meninggal dalam usia 6 bulan gitu. Jadi beberapa penyakit yang berkaitan dengan kelainan metabolisme karbohidrat ini biasanya kelainan dari jumlah hormon tertentu. Oke, sekian pemaparan saya mengenai metabolisme lipid. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.